Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bursak, jurusan Teknik Informatika kelas B dengan nomor standbook 250 30 20 55. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem operasi. Yang pertama itu pengantar sistem operasi, yang kedua manajemen proses, yang ketiga deadlock, yang keempat perkembangan dan jenis input atau output, yang kelima keamanan sistem operasi. Baik, saya akan bahas yang pertama, yaitu apa sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengelola seluruh sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pengguna dan mesin. Jadi seperti kita melakukan mengetik di Word itu menggunakan laptop, itu perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya itu Word, dengan penggunanya itu saya sendiri. Baik, kita masuk ke contoh sistem operasi, yaitu Windows, Linux, Android, dan iOS. Nah, itu adalah contoh-contoh sistem operasi. Selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses, yaitu mengatur eksekusi program yang berjalan. Yang kedua, manajemen memori, yaitu mengalokasikan ruang memori bagi setiap proses. Baik, yang selanjutnya yang itu manajemen perangkat input atau output, yaitu tujuannya untuk mengkoordinasikan perangkat input dan output. Itu seperti sebuah berjalannya aplikasi. Baik, selanjutnya manajemen file, yaitu tugasnya itu fungsinya mengorganisasi data pada media penyimpanan. Jadi dia itu untuk menyimpan data-data di dalam perangkat keras, menyimpan data-data dalam perangkat lunak. Baik, selanjutnya yang terakhir itu selanjutnya itu manajemen file, yaitu fungsinya menyediakan sarana interaksi pengguna dan sistem. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke materi yang kedua. Nah, baik, yang materi kedua yaitu manajemen proses. Manajemen proses itu adalah program yang dieksekusi proses melewati siklus hidup new, ready, running, waiting, dan terakhir terminate. Untuk mengatur giliran proses berjalan, sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan, yang dimana ada FCFS itu dilayani sesuai urutan datang, SJF proses tercepat selesai didahulukan, round robin tiap proses dapat jatah waktu bergiliran, priority scheduling proses prioritas tertinggi jalan duluan. Baik, dan untuk fungsinya masing-masing itu, yang pertama VCS itu first come first served, proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Yang kedua round robin, setiap proses mendapat jatah waktu secara bergilir. Ya, udah. Itu adalah penjelasan dari manajemen proses.
Baik, saya masuk di materi yang ketiga, yaitu deadlock. Deadlock adalah terjadi ketika dua proses atau lebih saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Itu contohnya seperti seperti kita mengirim pesan. Kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi game seperti Mobile Legends. Contohnya, jika kita membuka Mobile Legends di perangkat keras dan kita sedang bermain game dan kita akan membuka aplikasi WhatsApp, itu di aplikasi Mobile Legends dia akan berhenti. Itu namanya deadlock. Ada 4 syarat terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya dapat digunakan satu proses dalam satu waktu. Yang kedua, hold and wait, yaitu proses menahan sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Yang ketiga, sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang memegangnya. Yang keempat, circular wait, terbentuk rantai tunggu melingkar antar proses. Nah, kita masuk ke materi yang keempat. Nah, untuk materi yang keempat, yaitu perkembangan dan jenis input atau output. Perangkat komputer terus berkembang dari bentuk sederhana menjadi teknologi layar sentuh, pengenalan suara, dan sensor pintar. Nah, untuk contoh perangkat input itu seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera. Dan perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan headset. Metode komunikasi input atau output itu ada 3. Yang pertama, polling. Polling itu CPU memeriksa status perangkat secara berkala dan berulang. Yang kedua, interput atau driven IOS. Itu perangkat mengirim sinyal interupsi saat siap diproses. Yang ketiga yaitu DMA, Direct Memory Access, transfer data langsung tanpa membebani CPU. Nah, itu adalah penjelasan tentang perkembangan dan jenis input output. Baik, kita akan sebelum masuk ke materi yang terakhir. Sebelum masuk ke materi yang terakhir, saya akan memberikan sedikit gambaran untuk yang perkembangan dan jenis input output. Jadi ini adalah perangkat inputnya itu seperti keyboard itu yang kita gunakan untuk mengetik, mouse untuk menggunakan di layar komputer. Perangkat output itu dia monitor, printer yang bisa mengeluarkan suara atau hasil dari perangkat input. Nah, itu dia sedikit gambaran dari perkembangan dan jenis input output. Nah, baik, kita masuk ke materi yang ke-5, yaitu yang terakhir, keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi itu bertujuan untuk melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah maupun serangan cyber. Nah, jadi keamanan sistem operasi ini sangat penting untuk menjaga data-data kita yang berharga seperti data diri, data keluarga, file-file tugas, file-file kerja atau file-file bisnis, segala macam yang berharga. Itu sangat kita butuhkan, itu keamanan sistem operasi.
Untuk ancaman keamanannya itu ada virus, ada hacking, ada unauthorized access dengan phishing. Nah, untuk yang pertama virus yaitu program berbahaya yang merusak atau mencuri data. Yang kedua, hacking, upaya membobol sistem tanpa izin. Yang ketiga, unauthorized access yaitu akses ke sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, phishing, penipuan untuk mencuri data atau kredensial pengguna. Nah, yang terakhir dan untuk materi selanjutnya itu teknik pelindungan. Jadi ada cara melindungi keamanan sistem operasi, ada caranya. Yaitu yang pertama autentifikasi, enkripsi, firewall, control access. Nah, untuk autentikasi itu verifikasi identitas pengguna melalui kata sandi dan biometrik. Enkripsi mengubah data menjadi bentuk sandi agar tidak mudah dibaca. Itu hanya kita yang tahu. Firewall itu menyaring lalu lintas data masuk dan keluar sistem. Jadi itu dia seperti dia menyaring sebuah virus-virus yang baik atau tidak. Nah, dan yang terakhir itu control access, membatasi hak akses pengguna sesuai kewenangannya. Jadi kalau kita akan diberi batasan jika sudah misalnya kita mencet sebuah virus, itu akan dikasih tahu, akan langsung dikasih stop. Itu keamanan sistem operasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.